Pernah nggak kamu ngalamin terima gaji langsung habis, padahal belum tanggal tua, dompet udah kosong? Pasti banyak yang ngalamin. Gak usah khawatir, kita nggak sendirian. Kali ini aku akan bahas kiat-kiat menghadapi gaji yang pas-pasan supaya hidup kita lebih tenang dan gak stres. Aku bakal berbagi pengalaman dan trik jitu dalam mengatur keuangan ketika dapat gaji pas-pasan. Mulai dari mengalokasikan anggaran, menemukan sumber penghasilan tambahan, hingga mengubah gaya hidup agar bisa tetap bahagia meski gaji pas-pasan. Siap-siap aja ya, dicatat, mungkin kalau lupa. Yang pertama, buat daftar prioritas. Yang harus dilakukan saat gaji pas-pasan adalah membuat daftar prioritas. Tulis semua kebutuhan pokok seperti bayar kos, tagihan listrik, air, telepon, makan sebulan, dan lain-lain. Jangan lupa sisihkan untuk tabungan walaupun dikit. Dengan begitu, kita bisa melihat pos-pos pengeluaran mana yang bisa dikurangi atau dihilangkan sama sekali. Yang kedua, kurangi pengeluaran yang tidak penting. Setelah daftar prioritas tersusun, saatnya untuk memangkas pengeluaran yang tidak penting. Mulai dari mensubscribe layanan streaming yang jarang ditonton, kurangi jajan sembarangan, hindari kebiasaan boros seperti sering makan di luar atau nongkrong di kafe. Ganti gaya hidup konsumtif jadi lebih hemat seperti masak sendiri, bawa bekal ke kantor, berbanyak aktivitas seru yang gratis. Yang ketiga, cari penghasilan tambahan. Siapa bilang penghasilan hanya dari gaji kantor saja? Di era digital seperti sekarang, ada banyak peluang mencari penghasilan tambahan secara online maupun offline. Kita bisa mulai bisnis kecil-kecilan seperti jual makanan, berjual barang, afiliator, secara online atau freelance dalam bidang tertentu sesuai passion kita lah. Setiap rupiah yang masuk bisa membuat kondisi keuangan sedikit lebih lapang. Yang keempat, manfaatkan promo atau diskon. Promo atau diskon bisa jadi solusi cerdas buat kita yang bergaji pas-pasan. Carilah informasi seputar promo makanan, pakaian, atau kebutuhan lainnya di e-commerce atau media sosial. Selain itu, banyak aplikasi yang menyediakan. Dengan sedikit usaha, penghematan yang didapat banyak lumayan loh. Yang kelima, jadikan hobi sebagai penghasilan. Apakah kita hobi nulis, gambar, desain, masak, kerajinan tangan, apapun hobi kita. Cobalah untuk mengembang hobi tersebut menjadi sumber penghasilan. Banyak orang yang memperoleh pemasukan tambahan dari hobi mereka seperti menjual karya seni, e-book, kue, kerajinan tangan secara online. Nggak hanya menambah penghasilan, tapi juga membuat kita semakin menikmati hobi yang digeluti. Yang keenam, kurangi utang atau hindari kredit. Punya utang memang menjadi beban tersendiri ketika penghasilan pas-pasan. Solusinya adalah mulai berkomitmen untuk melunasi utang tersebut secara bertahap dengan skala prioritas. Hindari juga untuk menambah utang atau kredit agar keuangan tidak semakin terbebani. Disiplin dan komitmen adalah kuncinya. Yang ketujuh, bicara pada pasangan atau keluarga. Terkadang kita perlu berbagi cerita dan strategi dengan pasangan atau keluarga agar sama-sama mendukung dalam menghadapi kondisi keuangan yang pas-pasan. Dengan keterbukaan, mereka bisa lebih memahami situasi dan siap untuk berhemat bersama-sama. Jangan sampai kendala finansial membuat hubungan dan suasana rumah menjadi tidak nyaman.
Hidup dengan gaji yang pas-pasan memang tidak mudah, tapi bukan tidak mungkin untuk tetap bahagia. Dengan mengatur prioritas, mencari penghasilan tambahan, mengubah pola hidup, hemat. Masalah finansial bisa diatasi. Yang paling penting adalah tetap semangat, kreatif, dan optimis dalam menghadapi situasi apapun. Jangan khawatir, lihat semuanya sebagai tantangan yang bila kita hadapi dengan benar akan membuat kita menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijaksana. Mungkin itulah kiat-kiat yang bisa kalian terapkan untuk menghadapi gaji yang pas-pasan tanpa perlu stres berlebihan. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi buat kita semua. Jika suka, bisa di like, share, komen, dan subscribe agar mendapatkan konten-konten yang menarik lainnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.